siang Pak Aris, apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik Pak Aris, terima kasih atas waktunya. Hari ini bisa bertemu ya, mungkin dalam kegiatan supervisi akademik dengan pola coaching mungkin ya. Nah, kemarin saya mungkin mengundang Pak Aris untuk bertemu dulu karena memang ada jadwal supervisi. Nah, tentunya jadwal supervisi ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi gitu ya. Nah, untuk yang sekarang kebetulan hari ini saya bertemu dengan Pak Aris itu adalah pra-observasi gitu. Nah, dari pra-observasi dulu. Nah, baik Pak Aris, untuk di kegiatan pra-observasi ini tujuannya yaitu sebenarnya untuk supervisi observasi ini bukan untuk menilai Bapak gitu kan ya, untuk menilai bagaimana bagus atau tidaknya belajar, tapi lebih kepada pengembangan diri Bapak sendiri ketika saat nanti mengajar di kelas gitu. Yang tentunya tujuan utamanya adalah untuk pengembangan diri dalam belajar, dalam mengajar ke murid gitu Pak ya. Mungkin itu sebagai prolog saya dari kegiatan pra observasi gitu. Baik Pak, untuk yang pertama yang saya akan tanyakan kepada kegiatan pra-observasi ini yaitu apa sih tujuan pembelajaran yang nanti Bapak akan sampaikan di kelas gitu Pak? Baik, untuk rencana kegiatan belajar mengajar yang memang sudah kita diskusikan dengan sebelumnya dengan Bapak terkait pada saat nanti tujuan pembelajaran yang sudah saya agendakan untuk pertemuan hari Kamis nanti itu adalah peserta didik dapat memaknai tentang pentingnya data-data kependudukan. Jadi peserta didik dapat memaknai data-data kependudukan, begitu. Memaknai pentingnya data-data kependudukan. Oke, baik Pak. Yang itu mungkin yang pertama tujuan pembelajaran. Yang keduanya Pak, dari TP tersebut area pengembangan yang hendak dicapai itu bagian mananya tuh Pak untuk murid? Dari rencana yang sudah saya buat, memang untuk materinya sebenarnya sederhana Pak ya. Ya. Bahkan SMP juga mereka sudah mempelajari. Kemudian di mapel lain di PKN sudah dipelajari. Ya. Hanya saja memang di sini saya ingin mengembangkan salah satunya adalah bagaimana anak bisa berkomunikasi. Oh, ini komunikasi karena di kelas yang memang kita agendakan untuk hari Kamis nanti itu, saya melihat masih banyak anak itu yang ragu untuk berkomunikasi. Seperti misalnya ketika diberi pertanyaan stimulus, mereka berbicara di depan kelas, di depan teman-temannya, itu masih ada keraguan ya, untuk angkat tangan, untuk berbicara. Makanya saya mencari formula bagaimana supaya mereka dapat berkomunikasi, tapi dalam kegiatan belajar mengajar yang tidak terlalu banyak kajian. Artinya ada komunikasi yang terjadi itu antara 1 dengan 2 orang atau 1 dengan 3 orang mungkin. Itu area pengembangannya yang pertama komunikasi gitu. Ada yang lain nggak Pak area pengembangannya? Yang kedua adalah ketelitian. Kenapa ketelitian salah satunya ini jadi hal yang ingin saya kembangkan, area yang ingin saya anak itu supaya bisa lebih teliti lagi, karena berdasarkan data hasil penilaian harian sebelumnya, justru saya melihat banyak anak dalam mengerjakan soal itu justru mendapatkan poin yang kurang maksimal pada level kognitif yang lebih rendah gitu ya. Kenapa demikian? Ternyata banyak yang tidak teliti dalam proses pengerjaan soal. Karena memang dalam penilaian sebelumnya itu ketelitian yang berhubungan dengan angka perhitungan. Nah, makanya pada data kependudukan ini saya ingin mengembangkan area tersebut supaya anak lebih teliti ya, mengolah data-data untuk presentasikan gitu ya. Mungkin 2 ya tadi mengkomunikasikan komunikasi, yaitu poin yang pertama. Yang keduanya adalah ketelitian. Tentunya ini berharap anak potensi-potensi yang muncul dari anak gitu ya bisa berkomunikasi, bisa lebih teliti dalam mengerjakan. Oke, baik Pak.
Nah, dari area pengembangan dan dari tujuan pembelajaran yang tadi yang hendak ingin dicapai, strategi apa nih yang akan Bapak siapkan nih untuk bisa apa dalam pembelajaran itu dikatakan nanti bakal berhasil nih kalau pakai strategi ini gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang Pak, ya, ketika forumnya banyak anak yang tidak berani buat berkomunikasi. Makanya saya berencana kita akan membuat simulasi pencatatan kependudukan atau sensus di mana anak-anak bermain peran. Jadi ada yang berperan sebagai petugas sensus dan ada yang berperan sebagai penduduk. Jadi nanti anak-anak akan disebar ke seluruh penjuru sekolah. Dengan kata lain dalam simulasi tersebut mereka berdomisili di titik-titik tertentu yang ada di sekolah. Nah, komunikasi yang saya targetkan itu nanti ketika ada petugas sensus datang kemudian mewawancarai dan mendata hal-hal yang berhubungan dengan data-data kependudukan, di situ area komunikasi yang ingin saya kembangkan. Karena apa? Di situ hanya akan ada komunikasi antara 1 dengan 2 orang atau 1 dengan 3 orang. Dan untuk bukti bahwa dalam prosesnya ada komunikasi, saya kepada tim yang bertugas sebagai petugas sensus itu harus ada bukti dokumentasi pada saat pencatatan data kependudukan, sehingga nanti ada bukti fisik bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Jadi tadi Bapak si anak akan dibuat bermain peran gitu kan ya, kemudian mensimulasikan bagaimana anak menjadi petugas, bagaimana anak menjadi penduduk gitu kan ya. Nah, tentunya kalau misalkan saya tarik ini adalah mungkin Bapak mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin saya seperti gitu ya. Karena yang saya lihat tadi Bapak menyampaikan nanti hasilnya akan berbentuk produk juga nggak Pak tadi itu? Ya tadi itu berbentuk presentasi ya nanti ya tentunya itu produk, kemudian proses juga ada. Baik, berarti ada 3 Pak ya yang akan Bapak persiapkan strateginya. Yang pertama bermain peran, mensimulasikan, kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Baik, seperti itu. Kemudian Pak yang terakhir, Bapak untuk observasi nanti di kelas apa Pak? Di kelas 11-10 Pak. Di kelas 11-10. Baik. Kelas 11-10 hari rencananya hari Bapak? Kamis di jam ke-5 dan ke-6. Hari Kamis di jam ke-5 dan ke-6. Oke. Oh lupa, Bapak tuh mata pelajarannya tuh geografi ya. Saya lupa menanyakan. Baik, berarti nanti di jam ke-5 sampai ke-6 itu Bapak di kelas 11-10 hari Kamis gitu ya. Kamis tanggal tanggal 7 ya. Oke, tanggal 7. Baik, nanti hari Kamis tanggal 7 Bapak akan melaksanakan observasi gitu kan ya, atau Bapak akan melaksanakan pembelajaran. Nah, nanti saya akan melihat nih pembelajaran Bapak selama di kelas seperti apa. Saya hanya akan memantau saja Pak jalannya pembelajaran. Nah, nanti saya akan melihat poin mana yang memang sudah muncul dalam diri Bapak begitu Pak. Nah, mungkin seperti itu Pak untuk kegiatan praobservasi kali ini. Oke, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Nanti selamat bertemu di kegiatan observasi atau di kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Baik, selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai masuk ke kegiatan belajar mengajar hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semua. Kira-kira dari kalian ada yang bisa menginformasikan ke Bapak siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Ingwi, kenapa Ingwi? Izin, Ingwi saja? Sakit. Dapat kabar dari siapa? Oh, dari wali kelas ya. Oke, terlebih dahulu kita doakan bersama-sama semoga teman kita yang sedang sakit tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini bisa segera diberi kesembuhan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, minggu lalu Bapak atau kita bersama-sama sudah mengidentifikasi dan menganalisis mengenai data-data kependudukan, mulai dari bentuk-bentuknya seperti apa, kemudian teknis pencatatannya seperti apa, kemudian jenisnya juga bagaimana. Dan dari bukti-bukti catatan kependudukan tersebut, mulai dari akta lahir, kemudian KTP, KK, dan format-format kependudukan lainnya sudah kita isi bersama-sama sebelumnya ya. Nah, dan sesuai janji Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan bermain peran. Nah, bermain peran seperti apa? Nanti sebagian dari kalian ada yang berperan sebagai penduduk atau masyarakat yang menjadi sasaran sensus. Nah, itu kan rencana kegiatan yang kita agendakan sebelumnya yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian nanti dari beberapa di antara kalian ada yang bertugas sebagai petugas sensus yang mencatat data-data kependudukan yang sudah kalian isi pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, nanti bagi siapa saja yang merupakan warga atau bertugas sebagai penduduk, silahkan kalian menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Mau dimanapun boleh. Ya, asal lokasinya yang strategis atau mudah ditemukan oleh temannya. Jangan kucing-kucingan. Ya. Ini bukan main kucing-kucingan, tapi nanti kalian harus benar-benar bisa ditemukan oleh petugas untuk di sensus. Ya, silakan nanti kalian ambil posisi di titik-titik tertentu yang mana itu adalah menjadi domisili kalian. Ya, untuk teknisnya silakan nanti memberikan informasi lokasi di mana kalian berada supaya petugas sensus yang 5 orang yang sudah kita tentukan sebelumnya nanti bisa mengunjungi masing-masing kalian di domisilinya masing-masing yang sudah ditempatkan di setiap penjuru sekolah. Paham ya? Oke, kalau begitu baik kita mulai. Untuk seluruh peserta didik yang bukan merupakan petugas sensus, silakan kalian keluar dan menempati titik-titik tertentu di lingkungan sekolah yang menjadi domisili kalian sebagai warga atau penduduk. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mencari lokasi yang kalian inginkan. Untuk petugas, standby di kelas. Nanti ada arahan selanjutnya dari Bapak. Boleh. Ke petugas. Petugas sensus. Nah, jadi nggak keluar. Kan itu kan waktu itu dispen. Iya, yang dispen keluar. Di sini aja, Pak. Yang nggak ke bawah jadi petugas sensus aja. Bebas di mana saja, tapi nanti diinformasikan ya ke petugas ya. Yuk, yang menjadi penduduk silakan seluruhnya menuju ke titik-titik yang berada di lingkungan sekolah. Oke, berarti ini yang bertugas sebagai petugas sensus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Azmi, petugas sensus. Oke, silakan dikumpul sama-sama di sini. Nah, untuk petugas sensus, silakan yuk duduk aja dapat. Nah, untuk petugas sensus di sini ada formulir sensus kependudukan, ada data-data yang harus
diisi. Dari mana datanya diisi? Dari catatan data-data kependudukan yang dimiliki oleh penduduk ya, yang akan kalian kunjungi nanti. Masing-masing dari kalian nanti membawa beberapa lembar ya. Kemudian pada saat nanti wawancara sekaligus menginput, masing-masing dari kalian harus mendokumentasikan proses pencatatan dan wawancara pada saat penginputan data-data kependudukan ya. Jadi boleh nanti handphonenya disimpan di titik tertentu yang bisa merekam kalian secara otomatis gitu. Jadi selama proses penginputannya harus ada dokumentasinya ya. Enggak, teknisnya tidak blog tapi formal ya. Dalam artian gini, pada saat kalian datang, kemudian direkam ya. Pembukaan atau bahasa yang digunakan pada saat proses penginputan atau wawancara itu tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku ya, tapi menggunakan bahasa yang baku. Itu yang nanti harus didokumentasikan ya. Untuk dokumentasinya cukup satu video ketika kalian mewawancarai satu kakak tertib saja. Sisanya tidak usah juga tidak apa-apa ya. Jadi buktinya cukup satu. Makanya maksimalkan bukti video itu pada bukti video yang satu tersebut ya. Paham? Oh, bebas. Yang penting bisa mendokumentasikan percakapan kalian dengan penduduk itu ya, dan pastikan suaranya terdengar dengan baik ya. Paham? Oke, kalau begitu Bapak bagikan dulu format sensus penduduknya. Nah, ini yang ada di sini. Nah, ini yang harus diisi, yang harus didata sama petugas. Nah, itu kan fungsinya petugas itu. Jadi petugas nanti bertanya apa yang harus ditanyakan. Nah, ini formatnya ada provinsi, kabupaten, kemudian ini mah domisili, kemudian ada isian untuk data pribadi. Ya, satu lembar itu untuk satu kakak. Ya, jadi di bawahnya di sini ada data pribadi. Nah, ini mulai dari B1, B2, B3, ini B4 ya. Ini anggapannya Bapak itu satu kakak adalah terdiri dari 4 orang. Ada suami, istri, anak 2. Kalau ada yang semisal Pak, anaknya 3. Nah, nanti kalian buat catatan tambahan di belakang. Paham ya? Jadi yang kalian input sesuai data dari format yang sudah Bapak buat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau anaknya 1 berarti isiannya cuma sampai sini aja, ini kosong. Ya. Jangan sampai anaknya ada 1, isinya cuma 3 ditambah sama kalian 4 karena formatnya ada 4. Nah, jangan ya. Itu kan tidak ada dalam data kependudukan. Pak, anaknya ada 8, tambah lagi saja. Pak, kalau kurang tinggal hubungi petugas yang lainnya, siapa tahu memiliki formulir yang tidak terpakai. Oke, bisa kita mulai ya. Nah, sesuai format yang Bapak kasih. 4, 5, 6. Satu orang nambah. Ya, Bapak bagikan dulu. Nah, nanti kita lihat yang hadir hari ini ada berapa orang. Itu akan disesuaikan karena tidak akan semuanya. Dua, 3, 5, 1, 2, 3. Sebentar. Kita satu. Oke, dengarkan. Total kita kan ada 36 orang. Tidak hadir 2. 1. Oh, 1. Berarti tinggal 35. Dikurangi petugas sensus 7. Berarti tinggal berapa? Berarti ada 28 penduduk ya. Nah, kalian sebagai petugas silahkan nanti sambil berjalan keluar berdiskusi menentukan siapa saja yang akan disensus oleh masing-masing dari kalian. Jadi jangan sampai ada satu keluarga yang disensus oleh 2 orang petugas. Jadi satu petugas
mensensus satu kakak atau satu penduduk ya. Dan nanti bukti data kependudukannya itu silahkan diambil. Apa saja? Akte, KTP, KK, termasuk buku nikah. Ya, yang sudah diwawancara sudah. Ya? Sudah ambil sama petugas. Keberadaannya, misalnya ada yang meninggal. Ya, itu tinggal pilih. Kalau misalnya dia sudah meninggal, berarti yang dicoretnya ada dicoret, berarti keterangannya dia sudah meninggal ya. Kalau sebaliknya berarti yang meninggalnya dicoret, berarti masih ada. Ini pun sama untuk menentukan status hubungan ya. Jadi silakan kalian sambil bergerak menuju penduduk yang sudah tersebar di setiap seluruh penjuru sekolah, sambil ditentukan penduduk yang didata oleh masing-masing petugas. Paham ya? Silahkan dipimpin oleh koordinatornya siapa, nanti sambil didiskusikan sebelum kalian terjun ke lapangan. Paham? Oke. Ya, ambil semua data-data kependudukan. Ya, oke. Silahkan kalian menuju ke domisili penduduk masing-masing untuk melakukan kegiatan pencatatan data kependudukan. Ya. Pak, yang memiliki akte jadinya kayak gimana kalau yang kepala keluarga? Oke, untuk yang kepala keluarga ya seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, kalau misalnya ada tinggal dicatat saja ada atau tidak ada, dalam artian misalnya walaupun bukti fisiknya rusak atau hilang tapi pernah punya, boleh tulis ada apa ya. Apakah memiliki akte? Maksudnya suku Dayu doang. Ada. Sudah menang siapa? Oh. Jangan lupa di videoin kan? Udah satu, Pak. Satu sekarang ceritanya di videoin. Ini tahu. Pak, Ceritanya ngevideoin dari situ, ambil dari situ. kabupaten. Harus semua yang di kelas harus sudah tercatat semuanya. Cari yang belum siapa? Hah? Pada liu. Jalan JL. Jalan diisi kan? Diisi. Diisi. Apa aja ada? Jalan apa aja ngarang, Bo. Udah ngarang. Oh ya. Jalan. Suami Ibrahim, kepala keluarga. Ya. Kawinan. Apakah memiliki akte? Ada. Suaminya? Suami. Ayah. Akte anak. Suami. Kalau uwi-uwian. Wah. Kedua apanya anak? Sok catat nih data.
10 menit lagi kita kumpul di kelas ya. Sebelas 45 semuanya sudah berada di kelas. Kita beri gak ada ya Pak? Waktunya? Kan buku nikah aku itu. Beri ada. Agama, pendidikan, TK. Pendidikan, CP, pekerjaan, pekerjaan. Anak. Yang satu. Tanggal lahir. Orang tua. Sudah lahir. Orang tua juga kan? Apakah memiliki akte? Bilkis sudah. Sama siapa? Suku. Agama. Islam, satu perkawinan. Terus Berarti gini Pak, kepala keluarga coret. Karena dia bukan sebagai kepala keluarga. Nah gitu, iya. Seret gitu. Aman mereka. Oke, sudah hadir semua, udah masuk kelas. Ada beberapa orang yang belum. Oke, mungkin masih melakukan pencatatan akhir ya. Penduduk yang belum tercatat, mungkin masih ada beberapa orang. Oke, untuk selanjutnya, bagi petugas sensus, dari data yang sudah kalian dapatkan, silahkan nanti kalian buat rekapannya. Satu, Bapak minta rekapitulasi berdasarkan jenis kelamin. Itu yang pertama. Berarti total ya. Laki-laki ada berapa, perempuan berapa dari seluruh warga yang ada di kelas 11 10. Itu nanti direkap oleh petugas sensus. Kemudian yang kedua, rekapitulasi penduduk atau komposisi penduduk berdasarkan umur atau usia. Ya. Nah, untuk umur atau usia ini ada rentannya. 0 sampai 4 tahun, berarti rentannya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Totalnya 5 rentan. Berarti 5 sampai 9. Kemudian 10 sampai 14, 15 sampai 19 dan seterusnya. Sampai nanti yang terakhir itu lebih dari 75 tahun ke atas. Nah, itu tidak perlu di rentan 5 rentan usia. Ya. Nah, ini untuk apa? Nanti yang terakhir untuk membuat piramida penduduk. Nah, apa itu piramida penduduk? Silahkan nanti kalian cari dari berbagai sumber ya. Dalam hal ini khususnya petugas sensus. Nanti datanya bisa dimasukkan. Kalau kalian boleh menggunakan bantuan aplikasi atau software-software yang mendukung. Bisa pakai Excel ya. Oleh koordinator petugas sensus ya. Nanti silahkan diinput buat piramida penduduk.
Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menganalisa piramida penduduk kelas 11-10, seperti apa piramidanya ya. Kemudian kita analisa bagaimana sek rasionya dan bagaimana dependensi rasionya atau beban ketergantungannya. Itu kita hitung bersama-sama dan analisa pada pertemuan berikutnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, bagaimana perasaannya ketika belajar di luar dan bermain peran seperti ini? Panas karena menjelang siang. Seru karena ngumpet-ngumpet ya, dicari petugas sensus. Ada yang sampai ngumpet di WC. Ada yang sampai ngumpetnya keliling-keliling kayak dikejar-kejar rentenir. Ketemu petugas sensus bukannya disambut malah lari. Nah, ini gimana ya, bermain peran sebagai petugas sensus tapi malah kucing-kucingan. Tapi justru itu yang bikin seru ya. Oke, baik ya. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya yang lebih seru dari hari ini ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Abdul Rahman, calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Hari ini kebetulan dan ditemani oleh Bapak Aris sebagai guru yang sebelumnya sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi. Kemudian hari ini juga saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Aisyah. Assalamualaikum Ibu. Ya, mungkin itu sebagai perkenalan saya untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Sebelumnya terima kasih Pak Aris sudah melaksanakan kemarin sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi ya, dari rangkaian pra, kemudian observasi, kemudian saya juga sudah melihat bagaimana Pak Aris menyiapkan dokumennya, bagaimana Pak Aris menyiapkan strateginya, kemudian hari kemarin, hari Kamis juga Pak Aris sudah menyiapkan atau sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Nah, namun sekarang kita laksanakan yang namanya kegiatan pasca observasi gitu ya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak Aris nih mengenai kegiatan pasca observasi ini. Selama Pak Aris melaksanakan kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya pelaksanaan observasi kemarin dengan anak-anak atau pembelajaran yang kemarin dilaksanakan? Oke, secara keseluruhan saya sangat senang karena melihat anak-anak antusias. Satu, biasanya mereka belajar di ruangan. Pada saat itu kita bisa belajar, bahkan anak-anak terkonsentrasi di hampir sebagian besar seluruh lingkungan sekolah. Nah, hanya saja memang ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Bisa dikatakan itu hal yang memicu perasaan kurang puas dalam diri saya dengan kegiatan belajar kemarin. Seperti itu. Jadi ada hal yang belum puas gitu Pak ya? Iya. Bisa diceritakan tuh Pak, hal yang belum puasnya apa? Nah, pertama memang karena durasi di pertemuan kemarin itu hanya 2 jam pelajaran. Itu tidak cukup ternyata untuk apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Ada beberapa poin yang tidak terlaksana dengan baik. Satu diantaranya mengenai penilaian pasca kegiatan pembelajaran tersebut, tes formatifnya ya. Kemudian refleksi dari anak yang tidak terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk tulisan. Gitu. Jadi saya tidak memiliki dokumentasi refleksinya dari anak-anak seperti apa. Oke, baik. Tadi Bapak kan ada yang boleh katakan ada yang kurang nih gitu ya dalam pembelajaran. Boleh diceritakan kembali nggak Pak area pengembangan yang kemarin direncanakan nih? Nah, rencananya memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di Padadang pada saat pra itu ya. Ya, betul. Saya ingin mengembangkan satu kemampuan anak dalam berkomunikasi. Karena memang pertama di kelas tersebut yang saya lihat
sebagian besar anak itu badadang memiliki semacam ketakutan, nggak pede. Ya, takutnya itu bukan takut takut salah. Ketika salah, salah bicara, salah menyebut kata, nggak tahu istilah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mengurungkan untuk mencoba berkomunikasi di dalam kelas. Nah, makanya kemarin saya buat rancangan, mungkin kenapa mereka malu, takut karena banyak teman-temannya. Gitu ya. Akhirnya saya buat strategi supaya mereka dapat berkomunikasi dengan beberapa orang temannya saja, tidak dalam audiens yang banyak, tapi bisa terdokumentasikan sebagai bukti fisik bahwa saya bisa lihat di antara mereka terjadi komunikasi seperti itu. Jadi tadi Pak Aris sampaikan bahwa komunikasi ya yang dia paling tekankan gitu kan ya, dan Pak Aris sudah memiliki tujuannya dengan strategi seperti itu, dengan area pengembangan untuk mengembangkan komunikasi anak gitu kan ya, dengan cara dipisah-pisah atau tidak secara bersamaan gitu kan ya. Oke, baik Pak. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan barusan nih, kan area pengembangan yang dicapai waktu kemarin itu adalah area komunikasinya gitu kan ya. Kira-kira keberhasilannya gimana nih Pak? Kalau dari video yang sudah saya terima dari anak-anak, itu kan untuk setiap anak yang bertugas sebagai atau berperan sebagai petugas sensus, saya minta dokumentasi pada saat mereka melakukan kunjungan ke siswa-siswi yang berposisi sebagai penduduk. Ya, alhamdulillah ternyata ada beberapa anak yang mulai ternyata kalau di belakang layar atau katakanlah tidak di depan audiens yang banyak, mereka ternyata bisa mulai berani berbicara dengan teman-temannya, dengan berbicara atau berdiskusi atau berkomunikasi dalam kegiatan belajar mengajar. Itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak ukur nih dari 1 sampai 10, keberhasilannya berapa nih Pak? Nah, kalau saya ukur untuk komunikasi, keberhasilannya itu saya bisa yakin di poin 8. Poin 8. Untuk komunikasi tapi ya. Kemudian satu lagi kemarin tuh kalau nggak salah Bapak sampaikan mengenai tentang ketelitian. Nah, itu gimana nih ketelitian? Itu yang buat perasaan saya, waduh ini nggak nyampe nih, karena keterbatasan waktu itu. Jadi 2 jam pelajaran itu ternyata habis dengan kegiatan pendataan atau yang pengembangan yang saya dapatkan atau yang saya capai dalam waktu 2 jam pelajaran cuma di komunikasinya aja. Karena ketika kembali ke kelas, kegiatan pencatatan tersebut menyisakan waktu 15 menit untuk di kelas, yang mana awalnya saya inginkan adalah 1 jam pelajaran di kelas. Untuk apa? Untuk mengukur ketelitian tersebut. Data hasil pencatatan diolah, untuk kemudian dianalisa. Di situ saya melihat ketelitian anak-anak. Karena waktunya ternyata tidak mencukupi, makanya itu yang buat saya menyenangkan lihat anak benar berkomunikasi, tapi agak kecewa karena waktunya terbatas. Berarti kalau misalnya dari segi ketelitian nih Pak, berapa nih nilainya menurut Pak? Bahkan saya nggak berani ngasih nilai 6 padahal. Karena saya hanya melihat beberapa saja, belum sampai ke analisa. Ya. Saya kasih poin 5 saja. 5. Baik. Apa? Nah, karena ternyata memang kondisinya seperti itu. Baik nih Pak. Dari kan 2 itu ya yang Bapak tekankan, komunikasi dan ketelitian ya kemarin ada pengembangan yang direncanakan itu nih. Nah, kan ini tidak mencapai nilai 10 berarti ya. Berarti masih belum sesuai harapan mungkin menurut Bapak. Nah, menurut Bapak apa nih kira-kira yang menurut Bapak yang bisa Bapak lakukan untuk memperbaiki kekurangan itu tuh Pak? Nah, mungkin kedepannya saya harus banyak melakukan strategi pembelajaran yang memang membuat anak untuk sering berkomunikasi. Oke, berarti strategi ya Pak yang pertama, area yang mungkin Bapak bisa lakukan. Iya. Kemudian apa lagi nih Pak? Selain daripada itu, ternyata karena melihat walaupun dengan teman dekatnya, tapi masih ada agak malu gitu ya, kayak malu, kayak takut seperti apa, walaupun ternyata audiensnya lebih sedikit, hanya berbicara 4 mata atau hanya 3 orang ya. Nah, mungkin nanti harus saya buat rencana pembelajaran yang anak bisa berkomunikasi tapi tidak secara langsung ya. Kita lihat mereka berbicara di depan kamera
Ya, mengenai konsep materinya nanti bisa dicoba di materi yang lain. Cuman kontennya seperti apa, saya belum kepikiran. Tapi teknisnya saya ingin anak berbicara di depan kamera. Nah, supaya kalau bisa saya lihat dan bisa saya ukur nanti, kalau misalnya dia bicara sendiri nih tanpa ada audiens, ada perbedaan nggak dengan ketika dia berbicara di depan audiens itu. Berarti area yang nanti Bapak akan kembangkan selanjutnya itu adalah bagaimana si anak bisa berkomunikasi tanpa harus secara langsung, tapi hanya dengan kamera gitu kan ya. Baik. Tujuannya tadi biar apa tuh Pak? Tujuannya tuh? Itu saya ingin anak terbiasa berkomunikasi dan terbiasa berbahasa dalam kegiatan belajar mengajar itu dengan bahasa-bahasa yang kalau saya bilang seperti ini Pak Dadang. Saya melihat komunikasi di anak itu yang kurang, bisa dikatakan kalau menurut saya pribadi kurang pas ketika mereka sedang presentasi. Ada bahasa-bahasa gaul atau bahasa mereka sehari-hari yang dimasukkan. Awalnya saya mengira ini kok bahasanya yang pakai nggak sopan, tapi ternyata setelah diselidiki anak nggak tahu bahasa yang bakunya seperti apa. Nah itu makanya yang ingin saya perbaiki adalah ranah komunikasi dalam hal seperti itu contohnya. Oke, jadi nanti ranah yang akan dikembangkan itu adalah pembelajaran berbicara depan kamera, kemudian tujuannya tadi untuk biar anak dia terbiasa dengan bahasa atau kalimat-kalimat yang baku gitu kan. Betul. Nah, ukuran keberhasilannya itu apa sih Pak? Kalau misalkan nanti Bapak merencanakan strategi itu. Nah, ukuran keberhasilannya nanti saya rencananya berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia. Karena tentu yang tahu indikator penggunaan bahasa baku atau tidaknya itu adalah guru bahasa Indonesia. Mungkin dari video yang saya rekam nanti terima dari anak, nah saya minta diberi penilaian ya dengan indikator yang dibuat sendiri tentunya oleh guru bahasa Indonesia. Penilaiannya ini ke tercapaian penggunaan bahasa yang bakunya ada, kalau misalnya persentase dari 100 berapa persen, nah itu saya serahkan kepada ahlinya. Jadi nanti akan berkolaborasi ya. Nah, itu. Kemudian selain strategi pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran agar bagaimana anak mengkondisikan ya pembelajarannya menggunakan video gitu kan ya, berbicara depan kamera gitu kan, tidak secara langsung. Kira-kira Bapak ada lagi nggak nih kurang kira-kira untuk bisa nanti sebagai bahan pengembangan Bapak dalam pembelajaran berikutnya? Nah, tadi penilaian. Oke. Ya, penilaian gimana? Nah, karena kan layaknya atau umumnya sebuah kegiatan belajar mengajar dalam tiap pertemuan itu tentu harus ada sampai ke tahap evaluasi ya, tentunya ya untuk melihat ketercapaian konten atau tujuan pembelajaran pada saat itu. Nah kan kemarin dengan keterbatasan tersebut, dengan keterbatasan teknis, waktu dan lain sebagainya, hal itu tidak terrealisasi. Nah, makanya mungkin kedepannya saya harus membuat strategi pembelajaran yang bisa memaksimalkan atau mengefektifkan waktu sehingga penilaian pada di akhir kegiatan pembelajaran itu bisa terrealisasi gitu. Berarti penilaian ya Pak ya. Tujuannya tadi agar bisa tujuannya apa nih Pak kalau untuk mengembangkan penilaian ini Bapak? Tujuannya itu untuk tujuan dasarnya. Nah, untuk melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran materi itu sendiri. Ya. Baik, berarti Bapak akan merencanakan yang pertama strategi pembelajaran, kedua pembelajaran yang istilah anak biar bisa berbicara, berkomunikasi depan, terus penilaian gitu kan ya, bagaimana nanti Bapak menilai, mungkin bisa saja Bapak menilai pada saat proses pembelajaran juga mungkin bisa ya Pak? Mungkin tidak Pak seperti itu. Kalau dengan teknik kemarin saya tidak bisa melihat seluruhnya karena anak tersebar di titik-titik tertentu di lingkungan sekolah. Tapi mungkin kalau misalnya dalam materi yang akan datang, mungkin memang untuk bisa mengukir itu harus saya kondisikan KBM-nya terpusat di kelas. Baik. Nah dari 3 itu, tadi kan Bapak bilang bahwa ketelitian nih. Ya. Ketelitian. Apa nih bisa yang Bapak kembangkan nanti ke depannya dari ketelitian ini gitu agar harapan Bapak tentang ketelitian anak ini terwujud gitu Pak? Gimana nih pengembangannya Bapak, rencana ketelitian? Nah rencananya mungkin nanti untuk ketelitian yang dari yang tadi yang ingin saya ukur, hasil dari
kegiatan kemarin, pencatatan kemarin, pengukuran mengenai ketelitiannya itu akan saya lakukan di pertemuan berikutnya. Ya, karena di hari kemarin itu kan sama sekali saya tidak bisa mengukur sampai mana ketelitiannya karena satu, data baru terkumpul. Kemudian ketelitian di sini tidak hanya sebatas ketelitian dalam mencatat, tapi juga dalam menganalisa data yang mereka himpun pada gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketelitian tidak hanya catatan tapi data-data juga mereka harus teliti juga ya. Betul. Dalam proses pendataannya. Baik, berarti ada 4 nih Pak ya strategi atau aktivitas pengembangan Bapak nanti ke depannya. Kemudian sebagai bahan rencana Bapak tadi untuk mengembangkan area pengembangan selanjutnya gitu. Kapan nih kira-kira nih akan Bapak laksanakan nih yang tadi 4 tadi? Di kelas, Saudara. Iya. Oh. Mulai kapan nih? Apakah besok, lusa, atau mulai hari ini kalau ada pelajaran? Sepertinya minggu depan, Saudara. Oh, minggu depan. Jadi di pertemuan yang waktunya kemarin kan di 2 jam ya. 2 Saya jam. ingin yang di 3 jam. 3 jam pelajaran supaya saya bisa mengantisipasi seandainya kemarin 2 jam misalnya kita kehabisan waktu, yang 3 jam itu bisa punya banyak space waktu untuk mencapai apa yang ingin saya capai tadi, baik dari pengembangan maupun tujuan-tujuan dari kegiatan belajar mengajar yang saya laksanakan. Oke, jadi Bapak akan mulai melaksanakannya, akan mencoba pengembangan tadi itu di minggu depan. Iya. Karena kalau di minggu ini masih yang jadwal yang 2 jam Pak. Masih sama berarti ya. Nanti takutnya kayak gitu lagi Pak. Baik Pak, mungkin Pak itu saja yang saya coba tanyakan ke Bapak. Yang jelas seperti yang saya sampaikan bahwa kegiatan observasi ini bukan tujuan untuk menilai Bapak baik atau buruk, tapi justru pertemuan observasi ini adalah supervisi yang berbasis coaching gitu Pak, yang mana akan meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri Bapak gitu. Nah, saya tidak akan menilai, wah Pak Aris ngajarnya jelek, tidak Pak. Tapi saya akan melihat, wah ternyata Bapak bisa permasalahan-permasalahan yang tadi, yang kurang-kurangnya ternyata Bapak punya solusi juga nih gitu kan ya. Ternyata juga Bapak akan merealisasikannya mulai minggu depan juga gitu kan ya, untuk pengembangan yang akan dilakukan selanjutnya. Wah, jadi gak sabar nih Pak, saya melihat cerita-cerita Bapak lagi nanti mengenai tentang pembelajaran, keberhasilannya seperti apa nih. Kalau udah gak sabar saya malah takut. Baik Pak, itu saja mungkin Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan dengan kegiatan proses pasca observasi ini justru bisa meningkatkan Bapak dalam hal pembelajaran ke depannya. Amin. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Kerjasamanya. Assalamualaikum. Terima kasih.